ingin Bapak bicarakan dengan kamu sebentar. Kamu tahu nggak apa yang ingin Bapak bicarakan? Apakah ini tentang ujian tadi, Pak? Iya, betul. Kira-kira apa ya yang mungkin akan Bapak bicarakan? Saya tadi mencontek, Pak. Nah, itu. Tadi Bapak perhatikan kamu mencontek. Apakah ada alasan tertentu sehingga kamu melakukan itu? Saya kesulitan untuk mengerjakan beberapa soal. Saya juga tidak ingin nilai saya jelek dan saya tidak ingin orang tua saya kecewa. Bapak mungkin bisa mengerti nilai memang sangat penting, tapi kan mencontek bukan sesuatu yang bisa kita benarkan. Kita perlu melihat apa yang terjadi di sini. Pertama, kira-kira dampaknya apa terhadap kamu? Saya benar-benar merasa bersalah dan saya juga merasa malu sama sekawan. Mungkin juga saya tidak belajar apa-apa untuk soal yang saya tidak ketahui tadi. Nah, itu. Kamu mungkin bisa kehilangan kesempatan untuk benar-benar memahami materi. Dan bagaimana tindakanmu mempengaruhi teman-teman ini? Kalau saya mencontek itu tidak adil bagi mereka yang belajar dengan keras dan mungkin mereka juga berpikir tidak ada gunanya belajar kalau bisa mencontek. Tepat sekali, mencontek itu merusak rasa kepercayaan di kelas ini gitu. Dan kira-kira menurut kamu bagaimana perasaan terhadap Bapak? Bapak pasti kecewa dan merasa gagal mengajar saya. Mungkin juga Bapak jadi sulit percaya lagi pada saya. Bapak memang merasa kecewa, tapi yang lebih Bapak khawatirkan itu tentang pembelajaran kamu. Karena Bapak juga ingin kamu berhasil dengan cara yang benar. Gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa Ayah lakukan untuk memperbaiki ini semua? Saya bisa meminta maaf kepada teman-teman sekelas saya dan saya berjanji untuk tidak mencontek lagi dan juga saya akan lebih belajar dengan giat agar saya tidak tergoda untuk mencontek. Oke, bagus. Itu langkah yang bagus. Bapak akan memberikan kamu kesempatan untuk mengulangi ujian ini ketika kamu benar-benar siap gitu ya. Dan kita juga akan berdiskusi kalau misalkan memang ada materi yang Alia tidak mengerti. Terima kasih Bapak, saya akan berusaha lebih baik lagi. Bapak senang mendengar ini. Kesalahan adalah kesempatan untuk belajar lebih baik lagi. Bapak percaya kamu bisa. Halo, nama saya Alia dari kelas 9F. Saya akan berpendapat tentang pembelajaran saya bersama Pak Jaka di kelas 9. Pertama, saya merasa senang dan saya juga merasa tidak boring loh karena belajar bersama Pak Jaka banyak bermainnya. Jadi gak seimbang antara belajar dan bermainnya. Terus yang kedua, saya merasa senang sekali dan bersyukur bisa diajar oleh Pak Jaka di kelas 9 ini untuk belajar matematika. Terima kasih. Maaf Pak, saya datang terlambat Kenapa kau bisa datang terlambat? karena tadi pagi sulit untuk bangun pagi dan bangun sehari. Kamu hargai usaha kamu untuk bisa datang ke sekolah. Walaupun ada kesulitan di rumah, tapi kita masih tetap harus bisa datang tepat waktu. Apa yang kamu juga paham, mungkin kedatangan terlambat kamu ini bisa mempengaruhi proses belajar. Kira-kira apa pengaruhnya terhadap proses belajar kamu? Ya Pak, saya tahu saya terlambat dan saya juga ketinggalan pelajaran dan saya menunggu teman-teman yang sudah mulai belajar. Nah, itu mungkin Bapak juga paham kamu ingin menjadi bagian dari kelas yang aktif, produktif, gitu ya. Kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi? Saya akan tidur lebih awal dan mempersiapkan barang-barang sekolah di malam sebelumnya supaya datang lebih tepat waktu. Ya, itu bagus. Semoga kamu bisa datang lebih tepat waktu nanti, jadi tidak ketinggalan pelajaran lagi. Nah, masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin dari kelas 9F. Saya akan berpendapat tentang belajar sama Pejaka. Belajar sama Pejaka itu menyenangkan dan tidak membuat bosan. Karena setiap pembelajaran Pejaka selalu ada game dan selalu ada bercandanya. Dia tidak membuat bosan dan ngantuk. Pembelajaran juga lebih mudah menerap daripada yang sebelumnya. Udah, segitu aja.